Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 380, Pahlawan Sekilas. Feng Feiyun masih memakan pil semangat peringkat kelima sehingga darah pembusukan Yama sementara waktu ditekan. Segel Yama di dadanya masih ada di sana. Ekspresinya sakit-sakitan tanpa cahaya. Dia bahkan sering batuk darah. Itu tampak seperti kasus TB yang sedang berlangsung. Teman muda, beristirahatlah dengan tenang di pagoda selama 2 tahun ke depan. Jangan khawatir tentang daftar pagoda. Ingat, bersikap toleran dan lepaskan amarah. Itu satu-satunya cara untuk hidup selama 2 tahun lagi, kalau tidak, Grand Pil Master Bai Guo mengoceh pergi tetapi tidak bisa menyelesaikan sisanya. Feiyun tetap tenang. Dia mulai menyalurkan energi roh tanpa ingin berhenti. Kematian lebih baik daripada kehilangan semangat juangnya. Mengapa kultivasi saya terus-menerus surut? Tanya Feiyun. Ketua pil itu menjawab, darah busuk tidak hanya akan merusak tubuh Anda tetapi juga kultivasi Anda. Anda akan menjadi semakin lemah selama 2 tahun ke depan. Ketika semua kultivasi Anda hilang, demikian juga hidup Anda. Petik 2. Zhang Badao, bawa saudara junior Anda kembali ke menara marsial. Raja Surgawi menghela nafas dan menatap Feiyun untuk terakhir kalinya sebelum pergi dengan tatapan suram. Feiyun sangat tersentuh. Raja Surgawi ini adalah tuan yang baik. Sama sekali tidak buruk untuk memanggilnya Master. Bahkan jenius terhebat pun akan berubah menjadi lumpuh karena racun ini dan kehilangan semua nilainya. Namun demikian, Raja Surgawi masih memperlakukannya sebagai murid dan berusaha menyembuhkannya serta menyia-nyiakan bantuan agar ia hidup 2 tahun lebih lama. Orang lain akan lari dan membiarkan Feiyun memagari dirinya sendiri. Saat itulah dia bisa melihat siapa yang benar-benar peduli padanya versus orang-orang yang berpura-pura. Orang datang dan pergi, pikiran dan ikatan mereka cepat berubah. Dia pasti sangat kecewa. Feiyun menatap emosional ke punggung raja yang sedih. Zhang Badao berkata, saudara muda, kembali bersamaku. Menara bela diri memiliki saya dan menguasai di sana, tidak ada yang akan berani melakukan apapun untuk Anda. Petik 2. Feiyun telah menyinggung banyak orang. Sekarang, dia terluka tanpa pemulihan. Yang lain tidak lagi takut padanya. Dia akan dipermalukan atau bahkan dibunuh tanpa perlindungan Raja Surgawi. Feiyun menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, terima kasih atas permintaan Anda yang baik, saudaraku tapi aku punya banyak hal yang harus dilakukan dan tidak bisa menjadi pengecut yang bersembunyi di menara bela diri. Itu akan menjadi kematian yang marah. Petik 2. Zhang Badao adalah karakter yang aneh. Dia menghargai persahabatan dan keluarga sehingga setelah mendengar ini, dia tidak menjadi sedih sama sekali tetapi membanting pahanya dengan menyetujui, itu adalah saudara junior saya. Bahkan jika Anda mati, Anda harus pergi dalam nyala kemuliaan seperti pria sejati. Petik 2. Feiyun balas tersenyum. Ini menyebabkan darah mengalir keluar dari mulutnya sehingga dia harus membersihkannya. Saudaraku, apakah kamu tidak takut dengan racun? Jika Anda tinggal terlalu dekat dengan saya, Anda akan terinfeksi juga. Petik 2. Badao menjadi sedikit sedih dan berkata, aku satu-satunya kakak laki-lakimu jadi tentu saja, aku tidak peduli. Jika itu datang, saya akan membuatnya berlari. Tapi, banyak teman Anda, mereka mungkin, saudara junior, Anda perlu melihat melalui hubungan setelah ini dan sedikit peduli. Kalau tidak, Anda akan menemukan bahwa hidup di dunia ini sama sekali tidak menyenangkan. Petik 2. Feiyun mengangguk. Orang hanya bisa mengetahui orang-orang yang benar-benar peduli pada saat-saat terendah mereka. Feiyun mengambil lencana dan mengembalikannya ke Badao sehingga ia bisa mengembalikannya kepada raja. Lambang ini telah kehilangan nilainya, tidak perlu dijaga. Berita ini menyebar dengan cepat melintasi pagoda, prefektur selatan, kemudian semua dinasti Jin. Semua orang tahu bahwa Feiyun telah menjadi lumpuh setelah terkena racun. Kupikir jenius nomor 1 dinasti akan melambung seperti elang, bukannya jatuh seperti ini. Petik 2. Bahkan Grand Pil Master hanya bisa membiarkannya hidup 2 tahun lebih lama. Sepertinya putra iblis itu benar-benar selesai. Petik 2. Itu hanya menjalani kehidupan yang dipinjam. Saya mendengar kultivasinya akan menyebar dan menjadi lebih lemah sampai mati. Petik 2. Cripple, buang-buang pil peringkat 5. Jika saya memilikinya, saya bisa mencapai Giant setengah langkah. Petik 2. Semua orang berdebat tentang Feiyun.
Beberapa merasa menyesal sementara yang lain dengan gembira bertepuk tangan. Putra iblis melakukan terlalu banyak dosa, ini adalah karma. Para iblis wanita dari kuil Shenluo berteriak pada saat yang sama. Hanya kata-kata, putra iblis, pernah membuat mereka kehilangan tidur dan tidak bisa makan. Kelima Kasim tidak membuka dekret kekaisaran dan hanya kembali ke ibu kota. Fei Yun telah kehilangan nilainya, bahkan tidak layak lagi melihat SK tersebut. Orang-orang mulai menertawakannya. Pria itu benar-benar sial, bencana ini membuatnya mustahil baginya untuk bangkit kembali. Pada hari berikutnya, Raja Surgawi mengirimkan pesan ke seluruh dunia, meskipun Feng Fei Yun telah diracuni, dia masih Raja Surgawi berikutnya. Mereka yang berani menentangnya akan dibunuh. Petik 2. Setelah pesan ini, semua orang menjadi lebih yakin bahwa Fei Yun tidak punya banyak yang tersisa untuk hidup. Dia adalah orang cacat yang tidak bisa berkultivasi lagi. Hanya dalam satu hari, Raja Surgawi membunuh 4 Giants untuk menunjukkan prestise dan menghalangi dunia. Di sisi lain, Fei Yun sudah mati pasti dan tidak lagi menjadi ancaman. Para pembudidaya yang lebih tua secara alami tidak akan menyerangnya lagi. Itu tidak layak menyinggung Raja Surgawi dengan membunuh sepotong sampah. Tentu saja, ini adalah cerita yang berbeda untuk generasi muda. Bagaimanapun, Raja Surgawi tidak bisa mengganggu kompetisi anak muda. Fei Yun telah menyinggung banyak orang sehingga masa depannya akan cukup kasar dalam hal ini. Sebelum meninggalkan pagoda, dia bertemu Jininu. Dia tidak menyebutkan volume 8 seni sama sekali dan hanya menyuruhnya tetapi Fei Yun dengan bijaksana menolak. Scholar Heaven Calculating pergi untuk mengucapkan selamat tinggal dan memeriksa cederanya juga. Sayangnya, keajaiban yang tahu segalanya di dunia ini tidak memiliki metode untuk menyembuhkan darah pembusukan Yama. Kakak Feng, jangan menyerah. Dunia ini tidak terbatas dengan banyak tuan tersembunyi di mana-mana. Saya yakin salah satu dari mereka dapat menyembuhkan racun Anda. Dia menghibur. Fei Yun masih tersenyum santai meskipun bibirnya pecah-pecah dan kulit pucat, aku belum menyerah dulu. Bahkan jika saya hanya memiliki 2 tahun lagi, saya akan membuatnya bagus. Petik 2. Sarjana itu mengatakan, menurut perhitungan asli saya, Anda dan Ziyu akan menjadi pesaing utama untuk daftar ini tetapi kehendak surga tidak mungkin untuk diprediksi. Perkembangan ini mengejutkan saya juga. Apakah Anda punya rencana setelah meninggalkan pagoda? Petik 2. Fei Yun tersenyum dan berkata, saya sedang berpikir untuk mengambil kembali beberapa barang milik saya. Petik 2. Fei Yun mengendarai kereta pucat dengan cambuknya memukul banteng di depan. Itu bergerak melintasi jejak daun dan pergi. Daun kuning jatuh dengan kabut malam di musim gugur yang suram ini. Sarjana itu berdiri di luar pagoda dengan jubah putihnya yang berkibar-kibar menyerupai salju yang jatuh. Dia menatap kereta yang menghilang di kejauhan dan bergumam, nasibnya masih mustahil untuk dilihat. Apa jalan masa depannya? Petik 2. Fei Yun sedang menuju ke selatan dengan jubah sederhana. Dia mengenakan topi jerami untuk memblokir kemenangan dingin serta menghindari menunjukkan kepada orang lain wajahnya yang sakit-sakitan. Dia lemah dan terkadang batuk darah. Namun, ini tidak menghentikannya menyanyikan beberapa lagu. Waktu untuk kembali ke klan Feng sekarang. Harus mengambil beberapa barang kembali dan membunuh beberapa orang sebelum mati. Petik 2. Gerbong berhasil melewati semak pinus dan menjadi lapangan terbuka dengan kota tua. Dia telah tiba di Brilliant. Kota tua ini adalah pintu masuk ke pagoda. Dia memasuki kota dan melihat banyak pembudidaya di dalamnya. Di antara mereka ada banyak murid berpakaian putih dari pagoda. Mereka dengan cepat bergegas untuk membawa kembali istana mayat. Mereka masih berjuang untuk peringkat sementara Fei Yun telah meninggalkan kompetisi sepenuhnya dan bahkan bisa meninggalkan panggung kehidupan juga. Fei Yun mendengar banyak diskusi dan mendesah tentangnya. Semua orang merasa waktunya telah berakhir. Tidak ada cara baginya untuk kembali ke puncak. Putra iblis itu benar-benar lumpuh. Tiba-tiba, 2 prajurit berseragam pasukan perang menghentikan kereta. Mereka mengendarai banteng dengan pedang sebagai senjata pilihan mereka dan jiwa binatang buas melingkari tubuh mereka. Mata harimau mereka berkedip ketika mereka melihat ke bawah pada Fei Yun. Salah satu dari mereka dengan dingin berkata, Fei Yun, ikut dengan kami. Tidak perlu hormat sekarang karena Fei Yun adalah sampah. Fei Yun sedikit memiringkan topi hujan dan menyeringai, tidak mengira aku akan terlihat seperti ini. Petik 2. Jenderal Ling telah menunggumu selama 2 tahun. Yang lain terus terang berkata. Jenderal Ling, Ling Donglai.
Fei Yun memandang ke arah sebuah paviliun yang terbuat dari es. Dia melihat Ling Donglai berdiri dengan bangga di atas dengan pedang di pinggangnya. Dia tampak seperti dewa abadi. Orang ini cukup keras kepala. Untuk menangkapnya, pria itu sebenarnya telah menunggu selama 2 tahun di luar pagoda. Sepertinya dia telah membuat perjanjian militer untuk menangkap Fei Yun dengan segala cara. Ini adalah orang yang berprinsip. Donglai menatap Fei Yun dengan kilatan pembunuh. Sebelumnya, ia telah menerima perintah dari ibu kota untuk membunuh Fei Yun alih-alih membawanya kembali. Dia harus mengikuti perintah langsung. Fei Yun secara alami merasakan haus darah ini yang berasal dari tubuhnya. Tiba-tiba, perasaan rohaninya geli. Ada haus darah kedua dari arah yang berbeda. Dia berbalik dan melihat seorang wanita cantik duduk di dalam kedai teh. Dia menyesap teh dengan punggung menghadapnya. Angin musim gugur membawa angin dingin lagi, darah kedua datang dari wanita ini. Bab 381, Berjuang Sampai Mati. Daun kuning menutupi jalan selama akhir musim gugur. Angin dingin dan niat membunuh membekukan hati. Para pembudidaya di dekatnya merasa ada sesuatu yang salah dan diam-diam pergi. Sementara itu, binatang bersisik dan burung kuning juga merasakan bahaya dan berlari juga. Tentu saja, beberapa petani cukup berani. Misalnya, murid-murid berpakaian putih terus minum atau orang-orang tua duduk di atas paviliun. Mereka sangat percaya diri dalam kultivasi mereka, tidak ada yang bisa membuat mereka lari. Fei Yun mengambil kain putih untuk menutupi mulutnya sambil batuk. Itu ternoda oleh darah saat wajahnya berubah pucat. Itu membuat orang berspekulasi siapa orang sakit ini. Dua tentara di depan Fei Yun memiliki sinar hitam di baju besi mereka. Salah satu dari mereka mengeluarkan pedang mereka dengan kilatan dingin di mata ini, yang Noble Feng, apakah Anda sudah memikirkannya? Fei Yun hanya tersenyum tanpa menanggapi. Prajurit yang lain berteriak, Fei Yun, Anda telah diracuni oleh darah pembusukan Yama, hanya orang mati yang berjalan sekarang. Anda harus ikut dengan kami hari ini. Jangan salahkan kami karena menindas orang cacat seperti Anda. Petik 2. Dia melempar rantai belenggu yang diperuntukkan bagi penjahat di depan Feng Fei Yun dan berkata, taruh itu pada dirimu sendiri atau kami akan membantu Anda. Petik 2. Fei Yun masih duduk di atas keberaniannya dengan topi hujan. Dia tidak menjawab sambil memiliki mata yang kacau. Tubuhnya bergetar seperti orang tua yang menderita penyakit fatal. Jadi itu adalah putra iblis, Feng Fei Yun. Seorang murid perempuan yang duduk di dekat pilar naga di halaman berbalik. Usianya sekitar 16 dengan sosok yang relatif cantik. Matanya terpaku pada kereta. Seorang pria berseragam putih di sebelahnya berkata dengan kasihan, sungguh memalukan bagi pahlawan generasi ini. Dia bisa menjadi yang terhebat di dinasti Jin, tetapi lihatlah dia sekarang, didorong seperti anjing tanpa tuan. Petik 2. Nasib bermain dengannya. Berkembang dan layu lebih awal. Petik 2. Fei Yun mungkin masih hidup sekarang, tetapi dia hanya memiliki 2 tahun lagi di atas tidak mampu melawan siapapun. Jika tidak, darah busuk akan mengalir lebih cepat, membawanya ke kematian lebih awal. Petik 2. Para murid dari pagoda merasa sangat sedih. Di masa lalu, ketiganya tahu Fei Yun tetapi tidak ada yang ingin membantunya sekarang. Lagi pula, dia hanya orang cacat. Siapa yang mau menyinggung seseorang seperti Ling Donglai hanya untuk membantunya? Murid-murid ini berbalik dan pura-pura tidak melihat apa-apa. Hati manusia terlalu berubah-ubah. Bibir Fei Yun sedikit bergetar ketika dia bertanya, aku sudah mati, kamu masih tidak akan mengampuni saya. Haha, mengampuni Anda, aku akan mati karena tertawa. Haha, putra iblis terkenal itu benar-benar akan mengatakan sesuatu seperti ini. Salah satu dari mereka berkata dengan serius setelah tertawa, Feng Fei Yun, jika Anda berlutut dan memohon kepada kami mungkin mengatakan beberapa kata yang baik untuk Anda kepada jenderal kami. Petik 2. Prajurit lainnya mencibir sambil menatap Fei Yun. Mendesah. Aku tidak ingin membunuh, kalian berdua seharusnya tidak memaksaku. Tangan Fei Yun bergetar sambil perlahan mengangkat. Selanjutnya, dia menebas dan angin dingin bertiup melintasi jalan. Pluf. Tentara di sebelah kiri langsung dipotong menjadi 2 bagian vertikal dengan darah menyembur keluar. Bahkan banteng yang dia tunggangi jatuh ke tanah dengan celah berdarah. Tanda sedalam lebih dari 1 meter muncul di jalan dari lokasi Fei Yun sampai ke ujung. Puing ada di mana-mana. Ini adalah tebasan lumpuh yang sakit-sakitan.
Prajurit lainnya gemetar karena tidak percaya di matanya. Jika bukan karena tekad kuatnya dari pelatihan, ia akan jatuh dari lembu jantannya. Fei Yun, kamu masih berani melawan balik. Dia meraung dan mengulurkan tangan dengan satu tangan. Belenggu di tanah terbang kembali ke pelukannya saat dia melaju-maju untuk berperang. Gerak binatang itu mengguncang seluruh kota saat rantai mengeluarkan dentang. Wosh! Energi pedang kedua dengan gila memotong prajurit ini menjadi beberapa bagian. Keempat kaki banteng itu dipotong juga sehingga jatuh ke tanah. Wanita itu minum anggur sedikit berhenti, tetapi dia tidak berbalik dan melanjutkan. Batuk. Fei Yun mengambil topi penuh debu dan meletakkannya kembali di kepalanya. Ling Donglai, keluar. Aku sudah gatal ingin berkelahi denganmu. Petik 2. Donglai berdiri di puncak sebuah paviliun dengan cara yang mengesankan. Sepertinya dia tidak akan goyah bahkan jika langit jatuh. Dia menjawab, berjuang hanya akan membuat racun membunuhmu lebih cepat. Anda tidak akan bertahan lama jika melawan saya. Petik 2. Itu akan menjadi kematian yang layak untuk bertarung melawan seorang ahli sepertimu. Jawab Fei Yun. Jadilah itu. Pedang Donglai terbang keluar dari pinggangnya seperti bulan sabit. Ombaknya sungguh menakutkan dengan jiwa binatang buas di dalamnya. Ini dikombinasikan bersama dengan seni bela diri marsial. Rumble, slash ini bisa memotong semua hal. Sebuah pedang batu melonjak dari bawah dengan energi drakonik dan bertemu pedang-pedang. Setelah bertabrakan satu sama lain selama 70 kali, pedang militer dihancurkan menjadi serpihan besi dan terbang kembali ke arah Donglai seperti hujan es. Dia meraih ke depan dan ombak mengalir keluar dari telapak tangannya. Itu membuat Memo menjadi bubuk dan mereka bubar segera. Raur! Pedang batu menyerang dengan energi naga bulan sabit yang jelas seperti naga surgawi yang melonjak di langit. Ini adalah langkah kedua seni Raja Naga. Orang lain akan lari dari ketakutan, tetapi Donglai masih setenang biasanya ketika jubahnya berkibar tertiup angin. Sepertinya Fei Yun mempertaruhkan semuanya untuk melawan aku. Ini adalah binatang yang putus asa, tidak perlu gegabah terhadap orang mati. Petik 1. Donglai melayang dengan mengendarai awan ungu. Dia ingin membuat Fei Yun mati dengan mengerahkan seluruh energinya. Dia adalah seorang guru kebijaksanaan, bukan hanya orang jahat yang hanya tahu bagaimana bertarung. Ini adalah alasan mengapa ia menjadi jenderal termuda di pasukan perang. Rumble, Fei Yun jauh lebih cepat daripada dia. Dia sudah berada di atas dan melepaskan gelombang lain yang datang dari cakrawala. Ini memaksa Donglai kembali karena dia tidak ingin mengambil risiko dalam konfrontasi langsung. Melonjak jari murni. Kembali di atas paviliun, Ling Donglai melepaskan gelombang energi dari jarinya. Itu berubah menjadi pilar terang menuju langsung ke langit. Ledakan mirip air menghancurkan daerah sekitarnya. Bangunan, jalan, trotoar, dan binatang buas hampir berubah menjadi abu oleh ledakan ini. Beberapa murid dari pagoda tidak melarikan diri tepat waktu sehingga mereka menjadi berdarah, hampir mati karena ledakan jari. Mereka percaya diri dengan kultivasi mereka sebelumnya tetapi hanya gelombang kejut saja yang membuat mereka terluka parah. Ini juga merupakan teknik luar biasa yang dia pelajari dari 3 mantra Dao Ancestor. Potensi ofensifnya bahkan lebih besar dari 8 arai murni. Fei Yun sekarang berdiri di atas awan dengan mengaktifkan dantiannya. Sebuah tablet hitam terbang keluar dan menjadi tinggi 30 meter seperti segel surgawi dari langit. Ratusan cahaya ungu mengelilingi tablet bersama dengan 18 angka halus di arah yang berbeda. Mereka mulai melantunkan suara Grand Dao. Dia naik ke atas tablet dan menekannya langsung. Dia telah menggunakan artefak jiwanya dengan semua kekuatannya untuk menang secepat mungkin. Dia menyerupai dewa yang turun dari dunia celestial dengan tekanan mencekik. Rumble, Donglai melepaskan ledakan jari lain tapi itu tidak bisa menghentikan tablet hitam. Energinya tampaknya melanda lautan awan hitam. Bahkan tidak ada suara pun keluar. Tanah mulai tenggelam ke dalam bentuk tablet. Paviliun tempat dia berdiri telah berubah menjadi reruntuhan. Artefak yang terikat jiwa yang begitu kuat. Dia mengayunkan lengan bajunya dan 5 pusaran jiwa terbang ke langit. Dia sebenarnya baru saja melepaskan 5 harta roh yang berbeda pada saat yang sama. Yang pertama adalah pedang putih sepanjang 3 kaki. Yang kedua adalah sepotong kayu busuk. Berikutnya adalah menara besi. 2 lainnya adalah perhiasan roh, setengah biru dan setengah ungu. Kekuatan mereka dapat memusnahkan kota atau menghancurkan gunung. Donglai adalah orang yang diberkati dengan kekayaan.
5 harta roh ini ditemukan dari reruntuhan kuno di atas banyak batu roh, pil, dan buku pedoman. Harta itu tampak seperti 5 matahari kecil dengan cahaya menyilaukan. Donglai mengangkat tangannya dan menciptakan arai 8 murni. Harta roh naik di atas dan menghantam tablet hitam. Adegan ini mengejutkan semua orang. Pertarungan antara dua jenius sejarah benar-benar bisa menghancurkan kota ini. Bakat Ling Donglai luar biasa di atas memiliki pemeliharaan terbesar. Satu Dao Unteteret ingin membawanya sebagai murid tetapi ditolak. Petik 2. Tidak ada jenius lain yang bisa memiliki 5 harta roh sekaligus. Hanya satu yang cukup bagi mereka untuk memerintah tetapi dia bisa mengeluarkan 5. Aku sangat iri. Petik 2. Feng Feiyun juga sangat kuat, masih sekuat naga meskipun terkena darah peluruhan Yama. Kita tidak bisa benar-benar meremehkan mantan jenius nomor 1 dari dinasti Jin. Sebelum kultivasinya diturunkan ke tingkat tertentu, orang tidak bisa benar-benar mengacaukannya. Petik 2. Mereka yang sebelumnya memandangnya dengan jijik tidak memiliki komentar saat ini. Para pembudidaya di dalam kota mulai berlari, takut bahwa keduanya akan menghancurkan kota sepenuhnya. Bab 382, Awal dari Kekacauan. Bumi di dalam kota ini berguncang dengan tembok yang runtuh. Gelombang kejut dari harta roh mengubah langit pucat. 8 arai murni menyalakan 5 harta dengan cahaya menyilaukan untuk menghentikan tablet hitam. Tampaknya menjadi alasan. Feiyun berdiri di atas tablet di udara dengan satu telapak tangan diletakkan di atasnya. Dia melepaskan lebih dari 8.000 jiwa binatang. Pemimpinnya adalah Golden Leo dengan garis keturunan kuno. Tingginya beberapa ratus meter dengan kepala singa dan tubuh naga. Itu memancarkan aura emas. Jiwa-jiwa turun seperti meteor ke tablet. Itu menghancurkan dengan kekuatan yang lebih besar dan menghancurkan Pure Eight Arai. 5 harta roh itu sengit tetapi tidak bisa menahan tablet juga. Mereka dipaksa kembali ke tanah dengan lampu redup. Ling Donglai mengayunkan lengan bajunya untuk mengingat 5 harta sebelum berubah menjadi sinar hijau untuk terbang puluhan kilometer jauhnya. Matanya menjadi serius sambil berpikir bahwa meskipun terkena racun, Feiyun masih mandat surga yang nyata. Kultivasinya belum memburuk terlalu banyak. Melawannya sekarang juga bukan ide yang bagus. Matanya melotot seolah-olah dia punya rencana baru. Boom! Tablet ini telah menciptakan lubang sedalam 10 meter di tanah dengan retakan yang keluar di setengah bagian kota. Tablet ini adalah artefak Soulbound Feiyun, Ascension Platform. Feiyun mengayunkan lengan bajunya dan mengingat jiwa-jiwa binatang buas. Tangannya yang lain dengan lembut mengangkat platform Ascension. Cahaya putih menutupi tubuhnya tetapi tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang pucat. Dia berkata, kecepatan Anda menjadi lebih baik. Petik 2. Feiyun, aku juga tumbuh dalam 2 tahun terakhir. Saya tahu Anda cepat sehingga saya telah mengolah Tritunggal murni yang melonjak, puncak dari 3 mantra Dao, cukup untuk mengejar bintang-bintang. Donglai berdiri di atas energi ini dengan kedua tangan diposisikan di belakang punggungnya. Dia terlihat cukup gagah seperti pahlawan. Aku ingin melihat apakah Tritunggal murni melonjakmu lebih cepat atau Swift Samsaraku. Feiyun menantang. Donglai terus mundur sambil berteriak, Nona Ji, Feng Feiyun telah meninggalkan pagoda sekarang. Saya akan menyerahkan pohon yang sakit-sakitan ini kepada Anda karena saya memiliki hal lain untuk dilakukan. Sampai jumpa. Donglai tersenyum sebelum menyalurkan energi trinitasnya untuk membuat jembatan. Dia berjalan melintasi jembatan ini dengan santai tetapi kecepatannya luar biasa. Dia menghilang ke cakrawala pada langkah ketiga. Dia ingin menggunakan Ji Changyue untuk merawat Feiyun. Setelah dia pergi, Feiyun mendarat di gerbongnya lagi dengan tubuh yang goyah. Ekspresinya menjadi seputih kertas. Batuk. Dia mengumpulkan lebih banyak energi ungu untuk menekan segel Yama di dadanya tetapi itu tidak berguna. Segel itu semakin menyebar. Sepertinya aku baru kehilangan 1 bulan. Dia bergumam sambil batuk. Setengah dari kota hancur tetapi seorang wanita masih minum di antara reruntuhan. Kursi, meja, toples anggur, dan cangkirnya baik-baik saja tanpa setitik debu. Dia meletakkan cangkir itu kembali di atas meja. Clatter, wanita ramping ini perlahan berjalan ke depan. Dia memiliki energi roh dan jahat saat gaun hitamnya berkibar di tiup angin musim gugur. Matanya jahat, orang tidak bisa tidak terhuyung-huyung di depan mereka. Ji Changyue. Feiyun tidak terkejut sama sekali karena dia tahu dia minum di ujung jalan.
Dia berbicara dengan senyum masam, semua orang menendang seekor anjing saat turun. Uhuk-uhuk, Anda bergabung juga. Petik 2. Bagaimana menurutmu? Dia masih sedingin dan tidak berperasaan seperti sebelumnya. Dia berjalan di atas kerikil selangkah demi selangkah dengan energi dan jubah hitam menutupi tubuhnya. Sambil berada 2 langkah di depannya, dia akhirnya menatap lurus ke arahnya dengan secercah yang tak terlihat di matanya lalu mencibir, lihatlah betapa sedihnya kamu sekarang. Saya sangat kecewa. Petik 2. Fei Yun berjuang untuk bernafas di gerbongnya dengan lebih banyak darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia meraih kereta hanya tetap duduk tegak, apakah kamu senang melihatku seperti ini? Ji Changyue mencibir, saya tentu ingin Anda menderita. Ini karma, karma. Suaranya berubah menjadi jengkel, kamu sangat lemah sekarang, apa gunanya hidup? Semakin aku melemah, semakin kamu akan merasa terhina. Fei Yun tertawa. Wajah cantiknya menjadi semakin marah sehingga dia bergegas langsung ke arahnya. Berhenti. Fei Yun berkata sambil menyeringai, ingat, aku punya darah pembusukan Yama sekarang. Mereka yang berdiri terlalu dekat dengan saya akan menderita juga. Petik 2. Changyue berhenti sebentar sebelum melanjutkan lebih dekat. Dia menyentuh pergelangan tangannya dan darah spiritualisnya meresap ke dalam dirinya. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul. Energi yang menyerupai bunga ini memiliki aroma yang unik. Fei Yun tidak repot-repot menyerang. Lagi pula, dia sudah mati. Apa yang perlu ditakutkan? Dia hanya ingin menguji apakah dia benar-benar terkena racun atau tidak. Setelah semua, kata-kata Fei Yun tidak dapat dipercaya tetapi sepertinya ini memang masalahnya. Boom! Stempel Yama merusak darah spiritualis dan mengubahnya menjadi warna hitam. Hanya satu tetes saja merusakkan kerikil di tanah menjadi permukaan hitam. Ini adalah darah pembusukan Yama. Feng Fei Yun, kamu pasti sudah mati sekarang. Bahkan orang abadi tidak bisa menyelamatkanmu. Mata Changyue menjadi sedikit gembira saat dia mengambil 2 langkah ke belakang sambil masih menatapnya. Dia mengertakkan gigi dan berpikir tentang bagaimana dia berharap bahwa pria ini akan mati dengan nasib yang mengerikan dan mengerikan. Namun, dia merasakan kehilangan yang aneh setelah mengkonfirmasi nasibnya. Apakah itu karena dia tidak akan sekarat ke tangannya? Fei Yun memperhatikan ekspresi di matanya dan bertanya, kamu tahu asal mula racun ini? Kamu tidak perlu hidup lebih lama, jadi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Racun ini dikumpulkan dari mayat di bagian bawah makam munculnya surga oleh pendahulu Gua Violet. Rumor mengatakan bahwa mayat ini sangat aneh. Bahkan Giant hanya bisa mengeluarkan 3 tetes darah. Satu lagi dan mereka akan mati di tempat. Petik 2. Selain itu, para pembudidaya yang mengumpulkan darah ini tidak akan mati karena usia tua. Mereka menderita kematian yang mengerikan dalam 10 tahun. Darah ini memang kutukan mengerikan sehingga mayat itu bernama Yama. Petik 2. Fei Yun bertanya, lalu mayat ini masih berada di Gua Violet. Ji Changyue menggelengkan kepalanya, lebih dari 1800 tahun yang lalu, seorang pria mengerikan menjulang beberapa ratus meter menyerbu gua seperti dewa dari atas dan mengambil Yama. Petik 2. Bagaimana mungkin ada raksasa sebesar ini di dunia? Fei Yun belum pernah mendengar ras seperti itu meskipun pengetahuannya cukup besar. Ini hanya kabar angin, aku juga tidak percaya, dia menatapnya dengan hati-hati seolah ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, 4 suara angin bertiup muncul. 4 pria tua dengan rambut abu-abu mengenakan jubah hitam telah tiba. Mata mereka berbinar dengan keganasan. Mereka mengambil 4 sudut dan mengepung Fei Yun. Dia melirik tamu tak diundang ini. Jubah hitam mereka yang dibordir dengan bunga bawah menunjukkan bahwa mereka adalah anggota Aula ke-7. Apalagi posisi mereka sangat tinggi juga. Fei Yun tertawa datar, begitu banyak orang menginginkan hidupku hari ini. Lansia, apakah Anda belum mendengar perintah dari Raja Surgawi? Petik 2. Dia sudah menduga bahwa banyak yang akan mencoba dan membunuhnya setelah dia meninggalkan pagoda tetapi tidak menyangka bahkan senior dari generasi terakhir akan mencoba untuk melakukannya terlepas dari perintah Raja Surgawi. Salah satu pria tua dengan dahi tinggi seperti dewa umur panjang berbicara dengan suram, kami tidak tertarik pada orang mati dan tidak ingin menyinggung Raja Surgawi juga. Kami hanya ingin meminjam sesuatu dari Anda. Petik 2. Apa? Dia bertanya. Darah iblis yang bisa memperbaiki 9 gaun Dofes. Kami hanya membutuhkan 1 mangkuk, Anda melakukannya sendiri. Jangan paksa kami. Seorang lelaki tua yang berbeda dengan tulang pipi yang menonjol berkata.
Gaun 9 Dofes adalah satu-satunya yang ditinggalkan ibunya oleh ibunya. Itu memiliki jumlah energi jahat yang luar biasa dan disimpan di aula leluhur oleh leluhur Feng. Hanya darahnya yang bisa menghaluskan gaun itu. Mata Fei Yun berubah ketika ekspresinya sedikit berubah. Asteris asteris asteris. 800 mil jauhnya, seorang prajurit yang menunggang seekor harimau bersisik mendarat dari langit dengan kecepatan penuh dan berlutut di depan sebuah kamp. Jenderal, 2 wakil tuan, 6 gians, 16 penatua tertinggi, dan 18.000 pasukan dari Aula ke-7 sedang menuju selatan untuk menyerang klan Feng. Petik 2. Ling Donglai sedang duduk di platform arloji. Matanya menatap ke arah kota tua dan berpikir bahwa Fei Yun akan bertarung melawan Ji Changyue. Namun, setelah menunggu selama 2 jam, tidak ada pertempuran yang sebenarnya terjadi. Hanya berita ini yang datang. Aula ke-7 benar-benar keluar semua. Dia mengerutkan kening. Mengapa orang-orang sesat membuat keributan besar jika tidak ada yang bisa didapat? Apakah klan Feng benar-benar menguntungkan? Saya tidak melihatnya sama sekali. Apakah Anda yakin itu adalah Aula ke-7? Dia bertanya. Kemanapun mereka pergi, para pria dari Feng dipenggal dan para wanita dipaksa melakukan prostitusi. Ini jelas gaya kuil Shen Luo. Tentara itu menjawab. Donglai dengan lembut mengusap dagunya dan tersenyum, maka itu sesuatu yang menyenangkan untuk ditonton. Benar saja, itu akan dimulai di Grand Southern Prefecture. Mulai hari ini, era kekacauan akan tiba di dinasti Jin. Petik 2. Bab 383, di tepi Sungai River. Jubah hitam berkibar di 4 pria tua dari Aula ke-7. Mereka adalah para ahli kelas 1 yang telah berkultivasi lebih dari 200 tahun. Tokoh-tokoh terkenal dari aliran sesat ini penuh vitalitas, menyebabkan orang lain berdebar. Fei Yun duduk lemah di gerbongnya dengan senyum masih di wajahnya, darah saya memiliki darah pembusukan Yama. Bahkan jika saya menaruhnya di mangkuk, apakah Anda berani mengambilnya? Petik 2. Keke, jangan pikir kita tidak sadar. Anda telah memakan pil roh peringkat 5 untuk sementara menjebak iblis di dalam pil itu sendiri sehingga itu belum merusak tubuh Anda dulu. Selama Anda mendapatkan darah dari dantian Anda, darah tidak akan terkontaminasi. Pria tua dengan dahi tinggi itu tersenyum licik. Fei Yun menjawab, energi rohku akan menyebar lebih cepat jika aku melakukannya di tempat itu dan aku akan mati lebih cepat. Petik 2. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Feng Fei Yun, Anda pikir kami di sini untuk bernegosiasi dengan Anda. Petik 2. Kami tidak peduli ketika kamu mati, hanya darah iblismu. Idiot. Petik 2. Fei Yun mengungkapkan ekspresi geli sebagai tanggapan, jika tidak ada negosiasi, maka saya akan mengirim Anda pergi. Petik 2. Pria yang tampak sakit tiba-tiba melompat ke depan dengan kecepatan tanpa bayangan. Keempat pria tua itu terkejut dan langsung mengaktifkan penghalang pertahanan pada saat yang sama. Pluf, pluf, pluf. Fei Yun hanya berputar-putar di sekitar mereka dan melepaskan 3 tebasan. 3 pria tua jatuh dengan darah mengalir dari tubuh mereka. Rintangan mereka sama sekali tidak menghentikan pedangnya. Ketika dia kembali ke kereta, ketiga lelaki tua itu akhirnya jatuh dengan vitalitas meninggalkan dantian mereka yang hancur. Bahkan artefak mereka yang berjiwa di dalam hancur. Fei Yun menggunakan pedang batu sebagai tongkat berjalan dengan manik-manik keringat mengalir ke tubuhnya. Lengannya gemetaran tetapi matanya menakutkan lelaki tua terakhir itu. Orang tua itu penuh ketakutan. Bukankah dia diracun? Kenapa dia masih begitu kuat? Petik 1. Bang! Fei Yun mengangkat pedang di depan pria tua itu. Pedang memancarkan sinar pembunuh dengan rune drakonik ketika dia dengan dingin bertanya, bicaralah, mengapa Anda ingin darah iblis? Pria tua itu terhuyung mundur sambil merasakan sakit dari kilau pedang yang menghantam dadanya. Bibirnya gemetar, baiklah. Petik 2. Bicaralah. Teriak Fei Yun. Suaranya membawa kekuatan penekan dari 40 niat surgawi yang melonjak seperti tsunami. Kepala lelaki tua itu menjadi kosong karena tekanan. Dia langsung berlutut di tanah dan berbicara dengan ketakutan, Tuan Balai kami mendengar bahwa klan Feng memiliki gaun 9 Dofes. Seseorang bisa tak terkalahkan mengenakan baju besi ini sehingga ia memerintahkan wakil Lord Ming Jinu dan Ying Su untuk menyerang klan untuk gaun dan sumber daya mereka. Ini semua persiapan untuk kekacauan yang masuk. Petik 2. Kamu bisa mati sekarang. Fei Yun mengangkat pedang dan naga penindas terbang keluar dari bilahnya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku.
Ah, pria tua itu tiba-tiba berhenti berbicara. Fei Yun menyingkirkan pedangnya dengan ekspresi serius. Aula ketujuh ingin menghancurkan klan Feng. Ini tidak mungkin terjadi pada periode lain karena Feng masih merupakan kekuatan tertinggi di Grand Southern Prefecture. Itu memiliki beberapa juta murid sehingga pembantaian sejati akan menimbulkan cemoohan dari dunia kultivasi. Namun, mereka telah memulai pembantaian tanpa ragu-ragu. Sepertinya era kekacauan telah dimulai dan ini bisa menjadi katalisator. Dunia budidaya akan basah kuyup oleh hujan darah. Aula ketujuh lebih dari 10 kali lebih kuat dari klan Feng sehingga tidak akan sulit bagi mereka sama sekali. Batuk, batuk. Fei Yun batuk 2 suap darah di tanah sebelum duduk kembali di kereta. Dia mengayunkan cambuknya dan lembu jantan itu terus ke selatan dengan kecepatan tinggi. Asteris asteris asteris. Sementara itu, kota tua itu berantakan dengan puing-puing di mana-mana. Ji Changyue berdiri di atas balok atap di dalam paviliun yang rusak. Matanya seterang bintang saat dia menatap kereta. Bibir Cherry sedikit terbuka, aula ketujuh ingin menyerang klan Feng. Itu bagus. Ini tidak akan menjadi pertanda baik bagi Feng Fei Yun kali ini. Saya akan membuat Anda menderita nasib lebih buruk daripada kematian saat ini. Petik 2. Grand Southern Prefecture cukup luas dengan diameter 100.000 mil dan 28 kabupaten. Lebih dari 22 telah jatuh ke tangan wanita jahat dan dihinggapi mayat. Para pembudidaya di sini semua telah mundur kembali ke tanah leluhur mereka yang lama atau ke-6 yang masih dibebaskan dari invasi untuk membuat pendirian terakhir mereka. Sebagai salah satu klan budidaya teratas di wilayah ini, Feng memiliki lebih dari 1000 tahun sejarah. Anak-anak mereka tersebar di seluruh wilayah dan dibagi menjadi 16 cabang langsung dan 48 cabang samping. Setiap cabang makmur dan berpenduduk. Yang mudah dibudidayakan pada usia dini. Beberapa dari mereka sangat berbakat. Setiap 20 tahun, beberapa jenius yang menentang surga akan keluar untuk menjadi pilar klan. Namun, wilayah itu tenggelam dalam perang setelah Evil Woman keluar. Pasukan mayat menyerang Valet Firmamen pertama dan mengambil alih setengah dari daerah. Para pembudidaya sangat menderita sebagai hasilnya. Feng tidak terkecuali. Anak-anak yang tak terhitung jumlahnya meninggal dan akhirnya lari ke Kabupaten Longze yang jauh, salah satu dari 6 yang masih aman. Mereka memiliki tanah leluhur di daerah ini. Lebih dari 1 juta anggota klan tinggal di sini bersama dengan kekuatan lain. Lebih sulit memasuki Longze dibandingkan dengan Trinity. Ada banyak lokasi berbahaya, terutama Sungai Jin yang cepat dan pegunungan Longwu yang menjulang tinggi. Ini adalah 2 penghalang alami yang menghentikan masuknya mayat dan pembudidaya. Asteris asteris asteris. Angin kencang tidak berhenti di tepi sungai. Pohon maple merah berada di kedua sisi selama musim gugur. Daun melayang turun dari ranting-ranting seperti hujan merah sebelum mengambang di air jernih. Arusnya sangat cepat dengan gelembung-gelembung putih. Ada gerbang yang diukir lingkaran dan rune perunggu di atas air itu sendiri, menjulang setinggi 10 meter. Sungai ini juga memiliki banyak formasi tebal dan padat dari zaman kuno. Diagram-diagram ini melayang di udara dan akan membunuh apapun yang ingin diseberangi. Di bawah gerbang ini ada gumpalan asap. Lebih dari 10 murid dari kuil Shen Luo sedang menyeduh anggur. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi gerbang khusus ini dan menghentikan semua penyusup. Haha, tempat ini benar-benar hanya tanah biadab. Kekuatan besar di sini tidak bisa menghentikan apapun, mereka hanya anjing sebelum aula ketujuh kita. Seorang pria lapis baja hitam dengan jubah emas tertawa. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran 4 hari yang lalu dan bermain-main dengan para elit dari klan Feng, menghancurkan mereka hanya dengan 1 telapak tangan. Bahkan penatua ke-6 dari klan itu mati di tangannya. Bos, kamu adalah pakar top di antara generasi muda Hall ke-7 kami. Hanya Lord Wan Xiangchen yang bisa menjatuhkan Anda jadi tentu saja, Anda akan memiliki waktu yang mudah melawan karakter-karakter kecil ini. Seorang murid kurus senang tersanjung. Nama orang itu adalah Shen Lin. Dia tertawa dengan arogan sebagai tanggapan, ini terlalu mudah bagi kami tetapi saya pikir ada bantuan yang akan datang untuk mereka. Bagaimanapun, klan itu telah ada selama lebih dari 1000 tahun sehingga mereka memiliki banyak ikatan. Petik 2. Kita hanya perlu menjaga gerbang ke Longze. Jika ada yang berani datang dan membantu Feng, kami akan memberitahu para tetua tertinggi dan mereka akan menurunkan pasukan yang masuk ini. Petik 2. Seorang murid yang berbeda tertawa, siapa yang berani mengganggu bisnis kita?
Bahkan kekuatan selatan lainnya berlari seperti tikus melihat kucing, benar-benar takut pada kita, apalagi orang lain. Petik 2. Haha, sebuah kapal besar mendekat dari Longse. Ada banyak murid dari kuil Shenluo yang berdiri di dek. Mereka semua haus darah yang mengerikan. Itu berjalan cukup cepat dan berhasil sampai ke gerbang. Seorang lelaki berjubah emas keluar dan tersenyum kepada para penjaga. Shen Lin, saudara-saudaramu tidak melupakanmu. Kami tahu Anda tidak ada urusan di sini jadi kami terutama membawa beberapa gadis dari klan Feng ke sini untuk bersenang-senang. Petik 2. Shen Lin melompat dan berdiri di peron dekat gerbang dan tertawa, itu saudara-saudaraku yang baik. Ayo, biarkan aku melihat barangnya. Petik 2. Mereka semua dari cabang langsung, benar-benar dimanjakan sehingga mereka cukup cantik. Sui melambaikan lengan bajunya. Beberapa murid mengawal 8 gadis dari kapal ke bawah. Kedelapan gadis itu berusia sekitar 15 atau 16 tahun dengan kulit putih. Mereka mengenakan gaun cantik dengan banyak perhiasan. Mereka memiliki sabuk bertatahkan emas yang menonjolkan pinggang melengkung mereka. Rambut mereka acak-acakan sementara darah menodai wajah mereka. Rantai besi mengunci tubuh mereka dengan cambuk. Pakaian mereka robek, memperlihatkan kulit dan luka mereka di dalam. Sui mengeluarkan tawa mesum, kami menerobos sebuah kota dari Feng Clan dan menangkap gadis-gadis ini dari mansion. Lihat di sini, ini adalah putri emas dari cabang langsung ketiga mereka. Lihatlah tubuhnya, sangat bagus. Saya harus menghentikan saudara laki-laki lain atau gadis-gadis ini akan hancur sekarang dan kalian tidak akan bersenang-senang. Mereka belum dimainkan dengan dulu. Bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya saat ini? Haha. Petik 2. Salah satu gadis memiliki jepit rambut merah. Dia menangis dan berteriak, kamu binatang dan tukang daging. Pakar kami akan membuat Anda berkeping-keping. Petik 2. Haha, gadis ini benar-benar naif. Pakar Anda adalah sampah sebelum aula ketujuh kami. Shen Lin maju ke depan dan meraih dagu Feng Qingyu lalu mencibir, pelacur, kami akan mulai denganmu. Anak laki-laki, ini hari keberuntungan kita. Petik 2. Bang, dia menamparnya, meninggalkan bekas di wajahnya yang cantik saat dia jatuh ke tanah. Bab 384, Putra Kedatangan Setan. Orang jahat sepertimu tidak akan mati dengan damai. Kami memiliki banyak ahli yang akan memberimu pelajaran yang menyakitkan. Seorang gadis yang berbeda dari klan berteriak dengan marah. Dia adalah adik perempuan Feng Qingyu, juga dari cabang utama ketiga. Namanya adalah Feng Qinglan. Dia berusia 15 tahun dengan penampilan cantik dan elegan. Dia kembali dari pagoda tadi malam dan bahkan tidak turun dari kereta sebelum ditangkap kemudian dibawa ke sini oleh 2 pembudidaya sesat. Klan Feng Anda hanya dapat memerintah di prefektur selatan, hanya sampah di depan aula ketujuh kami. Seorang murid sesat tertawa dengan jijik. Tiba-tiba, guntur datang dari sungai. Seorang pria yang tampak berumur 50 tahun menunggangi ombak. Dia memiliki aura perubahan-perubahan dengan ekspresi sedih. Matanya bukan sesuatu yang bisa dimiliki pria berusia 50 tahun. Murid-murid sesat itu terkejut oleh auranya sehingga mereka semua melihat. Ini penatua ke-8, kita diselamatkan. Anak-anak perempuan dari Feng sangat gembira dan akhirnya melihat harapan. Penatua ke-8 memiliki kultivasi yang luar biasa karena dia telah berlatih selama lebih dari 100 tahun. Dia menikmati posisi tinggi di klan. Feng Qingyu masih di tanah. Dia mendongak dan berkata, pakar kami ada di sini, tidak ada tempat bagi Anda untuk lari sekarang. Petik 2. Sui tersenyum sinis. 2 jiwa binatang terbang keluar dan dia terbang dengan tombak sebelum bertanya dengan nada seram, siapa kamu? Pria parubaya itu berdiri di atas ombak dan tersenyum, tetua ke-8 Feng, Feng Weiting. Petik 2. Para tetua dari klanmu adalah harimau kertas, hanya bisa menggertak anggotamu sendiri. Bos kami, Shen Lin, membuat daging cincang dari penatua ke-6, ia memenggal kepalanya dan memberikannya kepada anjing-anjing. Biarkan aku berurusan dengan pria ini. Seorang murid kurus melompat turun dari gerbang seperti pesawat ulang-alik terbang menuju Weiting. Weiting sedikit menginjak air. Riak dimulai dan menjadi semakin kuat. Gelombang terbentuk berikutnya. Pluf! Kaki murid sesat itu terputus oleh gelombang tak terlihat ini. Darah mengalir keluar dari tubuhnya saat bagian atasnya juga tenggelam ke dalam air. Aula ketujuh Anda mendorong kita terlalu jauh, Anda pikir klan kita begitu mudah diintimidasi.
Tetua menunjuk ke udara. 12 sinar roh ditembakkan dari jarinya dan bertujuan untuk menghancurkan kapal sesat. Sui menyeringai dan menyerang dengan kedua telapak tangan. 2 jiwa binatang bergegas keluar, membawa taring dan melolong. Mereka menghancurkan sinar yang masuk. Mereka terus maju sambil membawa gelombang perak di belakang mereka. Penatua menjadi serius. Murid-murid ini memang kuat. Lelaki itu tampak berusia sekitar 20 tahun tetapi dia sama kuatnya. Dia menstabilkan pendiriannya dan menyalurkan teknik Feng, Vigorous Gale Method. Angin kencang menelan air seolah-olah ingin menerbangkan sungai yang bergelombang. Boom! Kedua jiwa binatang itu dipaksa mundur sementara para tetua terhuyung 7 langkah di belakang. Darahnya bergejolak sambil merasakan rasa sakit yang luar biasa di jari-jarinya. Senlin tertawa, Sui, kultivasi Anda mengalami kemunduran, bahkan tidak bisa mengurus orang seperti ini. Ingin aku membantumu? Petik 2. Sui cemberut dalam menanggapi, dia masih senior dari klan Feng. Jika aku menjatuhkannya dengan satu gerakan, itu terlalu memalukan. Petik 2. Ledakan. Sui berubah serius dan langsung menyerang dengan tombaknya. Auranya melonjak ketika tombaknya berjalan seperti naga. Sebelum orang mengetahuinya, itu sudah ada di depan dada si Penatua. Penatua terkejut dengan kecepatan luar biasa bocah itu. Dia menggunakan Vigorous Gale lagi tapi kali ini mudah rusak. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya. Pluf! Penatua meludahkan darah sementara tubuhnya diserang oleh racun abu-abu. Dia tidak bisa bergerak sama sekali karena organ-organ dalamnya terasa seperti terbakar. Ledakan. Sui menyeringai dan meraih lambang si tua sebelum melemparkannya ke atas kapal. Dia kemudian menginjak punggung Penatua. Penatua merasa sangat terhina, ditempatkan di posisi ini oleh seorang junior. Dia berjuang untuk bangun tetapi Sui dengan berat menginjak ke bawah lagi dan membuat punggung si tua. Ini adalah pakar top dari klan Fengmu. Bahkan tidak bisa menangani satu langkah pun. Sui mencibir sambil menatap putri-putri Feng. Feng Qingyu, Feng Qinglan, dan gadis-gadis lain berlinangan air mata keputusasaan berlari dan tidak berani memenuhi tatapan mesum para murid sesat. Bahkan Penatua ke-8 telah kehilangan mereka. Siapa lagi yang bisa menjatuhkan mereka? Di mata mereka, yang lebih tua adalah tingkat keberadaan abadi. Bahkan ayah dan kakek mereka menghormati dia, tetapi sekarang, dia diinjak-injak. Ini benar-benar menghancurkan pandangan dunia mereka. Haha, seperti yang saya katakan, para ahli dari klan Anda hanya anjing bagi kami. Senlin berjongkok dan meraih wajah Qingyu yang lembut dan lembut, membentuknya sesuai keinginannya dan membuatnya menangis. Ini membuatnya semakin bersemangat, hari ini, aku akan mengubah kalian semua menjadi wanita di depan Penatua ke-8. Petik 2. Semua murid lain tertawa sebagai tanggapan. Mereka kemudian menatap para wanita dengan tenda terbentuk di celana mereka. Semua sangat ingin pergi. Pemenang mengambil semua. Klan budidaya yang tidak cukup kuat ditakdirkan untuk diganggu. Sumber daya mereka akan diambil sementara wanita mereka akan menjadi mainan. Anak-anak akan menjadi budak. Ini adalah hukum rimba. Hanya dengan menjadi kuat, seseorang akan lolos dari nasib ini dan menjadi penindas. X. Pakaian robek. Melodi sedih dijalin bersama dengan gadis-gadis yang menangis dan menjerit tanpa daya. Mereka adalah anak perempuan yang dimanjakan tetapi diubah menjadi budak. Kamu. Penatua menabrak kapal dan berjuang untuk bangkit lagi tapi Sui menginjak ke bawah dan menyebabkan dia muntah darah. Dia menyesali kemarahan dan menutup matanya, tidak mau menonton adegan ini. Namun, dua murid memaksa mereka terbuka dan memaksanya untuk menonton. Sui tertawa dan berkata, hati-hati saat kami mewanitamu. Mereka pasti akan merasa baik, saya yakin Anda akan menikmati pemandangan ini juga. 1. Tangan para tetua diikat dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun di luar dengan sedikit gemetar. Matanya dipaksa terbuka untuk menyaksikan pakaian gadis-gadis itu terkoyak. Beberapa mencoba lari tetapi mereka didorong ke bawah oleh para lelaki dan kaki panjang mereka terpisah. Batuk, batuk. Tiba-tiba, seseorang terbatuk-batuk di luar gerbang. Itu adalah suara yang sangat sakit namun terpancar ke telinga semua murid. Pemuda berpakaian sabili dengan topi hujan datang dari pantai dengan rune di bawah kakinya. Dia memiliki tongkat dan harus berhenti untuk batuk setelah beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Jelas bahwa pria itu sakit parah. Dari mana bocah pucat ini berasal? Pergilah, ini bukan tempat bagimu.
Petik 2. Para murid dari aula ketujuh dalam suasana hati dan telah menelanjangi dua gadis ke pakaian mereka. Sayangnya, mereka harus berhenti sebentar. Bermain adalah satu hal tetapi mereka perlu memastikan keamanan gerbang tanpa kecerobohan. Meskipun agresif dan jahat, mereka juga sangat teliti. Pemuda yang terus-menerus batuk ini perlahan-lahan berjalan di bawah gerbang dan menatap pemandangan di depan. Dia bersandar di pintu masuk perunggu dan sedikit mengangkat topinya untuk setengah mengekspos wajahnya yang sakit-sakitan, jadi orang-orang dari aula ketujuh. Biarkan mereka pergi dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Suaranya cukup serak. Para murid di sini terkejut sebelum meledak dengan tawa. Seorang lelaki jangkung berbicara, bocah ini pasti benar-benar sakit, dia bicara omong kosong sekarang. Petik 2. Dia maju dengan gada yang berat dan membanting. Lampu hijau muncul dari Smash. Boom! Gada yang berat itu terbelah menjadi dua dan sama dengan kawanan Burli. Kedua bagian itu terbang lebih dari 10 meter dengan darah masih mengalir keluar. Anggota kelompok lainnya tercengang. Mereka mengambil senjata mereka dan bergegas ke depan. Senlin ada di depan dan berkata, sepertinya ahli nyata dari klan Feng ada di sini. Petik 2. Salah, aku bukan bagian dari Feng karena aku sudah diusir. Pria yang sakit itu perlahan membuka topinya untuk mengungkapkan wajahnya yang tampan tetapi pucat. Senlin secara naluriah mundur lebih dari 3 meter dengan ketakutan di wajahnya dan berteriak, anak iblis ada di sini. Bab 385, seekor singa yang sakit masih perkasa. Senlin telah bertemu Fei Yun kembali di Danau Suci dan orang itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Bahkan, semua murid sesat mengingatnya dengan baik. Ini adalah pria yang membuat mereka sakit kepala. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menstabilkan langkahnya. Kenapa aku begitu takut? Ini hanya anak iblis yang diracun, tidak perlu takut. Petik 1. Sui dan murid-murid lainnya menjadi waspada juga. Ini dulunya jenius nomor 1 dari dinasti Jin. Dia seharusnya tidak diremehkan bahkan dengan darah pembusukan Yama. Gadis-gadis dari Feng bangkit dari tanah dengan rambut berantakan. Gaun sutra mereka telah robek di banyak tempat sehingga mereka harus menutupi mereka. Semua orang memandangi pemuda yang diperlakukan para murid sesat sebagai musuh yang berbahaya. Rasa ingin tahu melintas di mata mereka karena mereka telah mendengar tentang keajaiban legendaris ini dari klan mereka. Meskipun diusir, banyak dari mereka masih penggemar beratnya dan memandangnya sebagai sumber kebanggaan. Feng Qingyu adalah terobsesi dengan Feng Fei Yun, sepupunya yang lebih tua yang telah memaksa banyak orang jenius tunduk. Dia sudah lama ingin bertemu dengannya dan hari ini, mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Dia gemetaran karena kegembiraan seolah-olah melihat idola. Meskipun dia dalam keadaan menyesal karena racun, dia masih menemukan bahwa ada temperamen heroik dan tak tertandingi baginya. Tidak mungkin orang jahat ini bisa berurusan dengan sepupu kita yang lebih tua. Dia memiliki keyakinan buta padanya. Fei Yun sedikit meliriknya, menyebabkan wajahnya memerah dengan jantung berdetak lebih cepat. Dia menundukkan kepalanya untuk menghindari pandangannya. Sepupu, murid-murid sesat ini menggertak saya dan saudara perempuan, Anda harus membalaskan dendam kami dan merontokkan gigi mereka. Feng Qinglan masih sangat muda tetapi para pria masih menanggalkannya ke pakaian merah mudanya. Dia duduk di tanah dengan air mata mengalir. Fei Yun datang dan melepas lapisan luarnya lalu menutupi dia, aku bukan bagian dari klan Feng tapi karena kamu memanggilku sepupu, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu. Petik 2. Fei Yun bukan orang yang berhati dingin. Di masa lalu, dia adalah Phoenix menetas dari telur dan tidak memiliki orang tua atau saudara kandung, tidak tahu dari mana asalnya. Karena itu, ia memandang ikatan keluarga lebih penting dalam kehidupan ini. Meskipun diusir, ia hanya membenci leluhur dan master klan Feng, bukan anak-anak lainnya. Feng Qinglan dengan erat meraih jubah di tubuhnya dengan jantungnya yang melompat seperti dipeluk oleh naksirnya. Swoosh! Sui mendarat di kapal dengan tombak hitam dan dua jiwa binatang melayang di sekitarnya. Dia mencibir, Feng Fei Yun, Anda masih berpikir Anda putra iblis yang bisa mengalahkan Nalan Hongtao. Tidak, Anda hanya sepotong sampah yang tidak perlu hidup lama. Petik 2. Fei Yun berbalik dengan tatapannya menjadi tajam. Dua sinar berapi ditembakkan dan niat surgawi yang tak terlihat menciptakan tekanan besar. Kaki Sui bergetar dan tidak bisa berdiri tegak. Dia harus terhuyung 3 langkah mundur.
Dia hanya iblis yang sekarat, aku akan mengambil darahnya dan menawarkannya kepada para tetua tertinggi. Seorang murid kurus melompat keluar dan melepas jubahnya. Dia berubah menjadi badai hitam yang menyelimuti seluruh area. Kita akan terkenal jika kita membunuhnya. Feng Feiyun berani mengganggu bisnis kita. Itu menyentuh pantat harimau. Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia akan terus berpikir bahwa dia hebat. Petik 2. Dua murid lagi mengeluarkan senjata mereka dan melepaskan seni jahat mereka. Gelombang riak terpancar di udara dengan kekuatan mengerikan. Gadis-gadis itu berkumpul bersama dengan ketakutan. Murid-murid ini terlalu kuat. Salah satu dari mereka lebih kuat dari para senior Feng seperti iblis dari neraka. Mereka bertanya-tanya, bisakah sepupu legendaris ini mengusir mereka? Hanya Feng Qingyu dan King Lan yang memiliki keyakinan mutlak pada Feiyun. Mereka hanya ingin melihatnya mengalahkan semua orang. Ini adalah idola dan pangeran mereka. Feiyun mencapai ke depan dengan kecepatan rata-rata tetapi gambar naga harimau masih terbentuk di telapak tangannya. Satu kekuatan naga harimau setara dengan 10 kilin sehingga memiliki kekuatan pukul 10-24 juta pound dan bisa memindahkan gunung. Bahkan beberapa pembudidaya mandat surga tidak bisa perlu melepaskan satu naga harimau. Ia menjulang setinggi beberapa kaki dengan kepala naga dan tubuh harimau dengan sisik di mana-mana. Pemandangan menakjubkan dari binatang buas kuno ini menanamkan rasa takut di semua penonton. Pluf, pluf, astaga, ketiga murid itu terpesona oleh kekuatan ini. Tubuh mereka meledak menjadi kabut darah yang akhirnya menetes ke sungai yang bergelombang. Feiyun sangat menentukan dengan kecepatan yang tak terhitung kali lebih cepat daripada angin. Dia berputar dan 7 jeritan terpancar. 7 murid lagi menghancurkan organ-organ dalamnya dan jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Adegan ini membuat semua orang ketakutan. Murid-murid bidat yang lain kram, 2 bahkan melarikan diri dengan berubah menjadi sinar hitam. Dalam 1 detik, mereka berhasil sampai ke seberang sungai dan terus berlari menuju County. Pluf! Astaga! Feng Feiyun berdiri di luar dan menunjuk 2 kali. 2 sinar hitam langsung menembus 2 pelari. Mereka jatuh langsung ke tanah dengan darah mengalir keluar. Guys, persetan dengan itu. Kami memiliki begitu banyak orang, tidak mungkin kami akan kalah dari pria yang sekarat ini. Sui bergegas keluar dengan tombak hitam dan jiwa-jiwa binatang buasnya. 13 elit mengikutinya. Dia jelas merupakan ahli top di aula ke-7 di tingkat yang menantang surga. Selas pertama Raja Naga. Dengan cahaya terang, Feiyun memiliki pedang batu di tangannya. Dia berdiri tegak dan menebas ke bawah. Raungan nyaring bergema dengan energi naga putih yang terbang keluar. 13 elit dipotong secara horizontal menjadi 2 bagian secara instan. Jeroan mereka berubah menjadi bubur dan jatuh di luar. Boom! Tombak hitam dan jiwa binatang Sui hancur. Luka mendalam tertinggal di tubuhnya saat energi tirani meresap ke dalam dan menghancurkan pikirannya. Dia jatuh lurus ke bawah seperti yang lainnya. Hanya 1 tebasan telah mengakhiri 14 elit termasuk keajaiban seperti Sui. Feiyun menyangga pedangnya di tanah untuk membantunya berdiri dan mulai batuk. Rahang gadis-gadis itu hampir jatuh ke tanah. Ini memang jenius legendaris dinasti. Dia terlalu tampan dan kuat, membunuh para bidat ini seperti memotong kubis. Hanya Senlin yang masih hidup saat ini. Dia tidak bisa diam lagi dengan keringat mengalir di dahinya. Wosh! Sebuah giok pemancar terbang menuju cakrawala. Dia ingin memberi tahu para ahli dari aula ke-7. Feiyun mengayunkan tebasan lagi dan menghancurkan giok. Senlin menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Darahnya mulai mendidih saat dia menggunakan seni terlarang untuk meningkatkan kecepatannya. Awan berdarah muncul di bawah kakinya saat dia melayang ke cakrawala. Kembali ke sini. Suara Feiyun datang dari atas kepalanya. Segel palem raksasa turun dari langit dengan cahaya menyala dan banyak rune. Secara langsung menguap Senlin. Semuanya terjadi begitu cepat hanya dalam 1 menit. Semua murid dari Seven Hall terbunuh. Namun demikian, Feiyun tidak merasa baik sama sekali. Para pembudidaya sesat jauh lebih kuat dari klan Feng. Mereka telah memasuki Longze selama 4 hari sekarang, bisakah mereka sudah menghancurkan tanah leluhur? Itu berarti akhir dari Feng dan Nine Doves Gaun akan diambil juga. Feiyun tidak ingin melihat itu sama sekali. Gaun itu adalah satu-satunya yang ditinggalkan ibuku untukku. Saya akan mengakhiri siapapun yang berani memikirkannya.
Fei Yun berpikir untuk dirinya sendiri dan bergegas menuju Longze. Sepupu, tunggu sebentar. Feng Qingyu mengerahkan keberaniannya untuk mengejar ketinggalan. Fei Yun berhenti tanpa berbalik, ada apa? Dengan berlinangan air mata, dia berkata, orang-orang ini telah membantai keluarga saya. Ayah, paman, dan kakek saya sudah mati sekarang. Sister dan saya tidak lagi punya rumah, bisakah kami ikut dengan Anda? Petik 2. Feng Qinglan juga menggigit bibirnya dan menatap Fei Yun dengan menyedihkan. Tidak, Fei Yun menjawab dan menggunakan Swift Samsara untuk berubah menjadi angin. Dia menyeberangi sungai dan pegunungan menuju tanah leluhur Feng. Jika bukan karena darah busuk dan situasi genting yang dihadapi Feng, dia tidak akan keberatan membawa dua sepupu yang cantik ini bersamanya. Dia juga tidak akan ragu tidur dengan mereka. Ada terlalu banyak contoh gadis-gadis kecil yang menyembah sosok yang lebih tua dan akhirnya tidur bersama mereka. Meskipun berasal dari klan yang sama, mereka hampir tidak memiliki hubungan darah sehingga tidak akan kawin sedarah. Fei Yun secara alami tidak akan mengatakan tidak pada wanita cantik seperti itu. Namun, waktu sangat penting sehingga bagaimana ia bisa merawat gadis-gadis kecil ini. Plus, penatua ke-8 di sini sudah cukup untuk melindungi mereka. Dia hanya ingin mengambil kembali gaun ibunya sebelum mati.